Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ya, Bobby. selamat pagi kok. Ya, Ya. selamat pagi, Kak Bobby. Jadi hari ini kita ketemu lagi. Hari ini kita mau training tentang Goldilocks lagi. Jadi mungkin hari ini ada, kalau misalkan dari teman-teman memang ada yang belum paham dengan Goldilocks, hari ini nanti kita akan bahas ya. Jadi hari ini rencananya adalah ada satu model yang akan kita buat nanti. Terserah dari sini mau bikin yang C, mau bikin yang S, atau mau bikin yang J itu boleh. Ya, hari ini karena kita modelnya datang setengah 10, mungkin telat, tapi aku ingin refresh dulu Goldilocks. Mungkin di sini dari beberapa teman-teman mungkin sudah kenal dengan Goldilocks, sudah biasa pakai, tapi sebelum aku refresh lagi untuk Goldilocks-nya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau mungkin ada kendala apa pada saat pakai Goldilocks, atau saya masih bingung apa? Kita boleh bahas di hari ini. Ada kendala kah? Dari Santi ada nggak? Dari Santi tentang produk Goldilocks ada yang kamu mau tanyakan nggak? Produk Goldilocks. Kamu punya selama ini kan ada yang ada yang bubble 01, 02. Sekarang sudah 03 ya? Iya. Ini maskernya. Itu maskernya. Sudah ada nggak di JM? Kalau maskernya masih belum. Ini kapan keluar ya, Bob? Itu belum lama sih kok. Itu bareng sama ini. Jadi Tapi sudah ready. sudah ready. Ini yang dibilang kalau kita mau pakai masker Iya, ini. pakai maskernya itu. Yang selama ini kita ganti kan pakai masker. Ah, Nah, jadi ini ya maskernya. maskernya itu sudah Ini ada. maskernya Goldilocks ya. Terus sama satu lagi adalah ini. Non alkali. Udah belum tahu ya. Jadi ini adalah asid. Ini memang keriting dingin. Ini adalah pasangannya dari multipem. Kalau selama ini multipem itu hanya ada satu, dia pH 9, jadi dia alkali. Jadi kalau memang di rambut-rambut yang kering itu multipem kurang, bukan kurang, tapi nanti rambutnya malah makin kering. Yang ini ya, Bob ya? Iya. Nah, ini sekarang kita ada yang non alkali. Jadi di asid dia adalah pH-nya di 5, hampir sama kayak tok-tok, tapi ini dingin. Yang step satunya juga gel juga, tapi nggak terlalu lebih encer ini daripada yang multipem. Jadi cuman kalau untuk yang multipem kering dingin ini cuman ada 2, ini yang baru masuk. Jadi ini kalau memang mau cari yang tengah-tengahnya, berarti boleh ini dimix sama itu 1:1. Iya, nggak apa-apa. Yang produk yang lama, yang produk yang pertama Hanya ada multipem. hanya multipem. Ya, Ini tidak ada kandungan asid ya, Bob ya? iya itu alkali. Nah, Ya, kalau yang sekarang ini adalah asid. Nah, ini dulu yang kita pakai untuk multipem yang tanpa pemanas kan multipem. Ah. Yang tanpa digital. Ya. Nah, ini kita pakai yang ini kan dulu. Nah, sekarang dia sudah mengeluarkan produk yang formula yang baru, yang ini yang mengandung asid. Ini yang maksudnya keriting dingin tanpa menggunakan mesin digital. Ya. Ya, ini obat. Jadi sama, karakternya hampir sama, cuman pH-nya itu beda. Cara kerjanya sama. Jadi memang yang non alkali ini adalah diperuntukkan untuk rambut-rambut yang kering. Kering tapi pengen keriting, itu pakai itu karena dia non alkali. Ya, dia baru datang. Dan kenapa kita itu, ibu kita mendatangkan yang non alkali yang asid adalah karena banyak salon yang suka dengan multipem, tapi memang dia kalau di rambut-rambut yang kering itu mereka masih kebingungan dari karakter produknya. Mereka akhirnya kita mendatangkan baru adalah yang non alkali. Jadi memang ini request dari salon-salon banyak banget. Setiap kali ada seminar pasti salon pada yang multipem nggak bisa ya untuk rambut yang kering ya. Iya, memang kendalanya di situ. Akhirnya kita mendatangkan yang itu. Jadi ini bisa berdiri sendiri ataupun bisa dimix. Jadi contohnya adalah ini di pH 9, ini di pH 5. Berarti kalau misalkan mau yang di tengah-tengah, berarti adalah kita bisa mix antara yang multipem dengan yang non alkali 1:1. Jadi nanti ada di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan rambutnya sehat atau rambutnya masih oke, boleh pakai yang multipem. Kalau rambutnya yang demes tapi pengen keriting, itu berarti pakai yang non alkali. Tapi kalau rambutnya pengen keriting dingin tapi rambutnya kok ini masih ya mungkin chemical 2 kali, boleh mix antara multipem sama yang non alkali ya. Jadi ingat bahwa texturizing itu enggak melihat rambut setelah diapain. Selama rambutnya masih sehat, selama rambutnya masih kuat, itu masih bisa. Walaupun baru di smoothing,
walaupun baru di keriting, kalau memang dia selama rambutnya masih kuat itu masih bisa dibentuk lagi ya. Kalau berbeda sama color, kalau color kan walaupun rambut rusak itu pun kalau masih bisa di pigmennya masih bisa diisi, tapi kalau texturizing itu nggak bisa ya. Jadi texturizing atau Goldilocks, memang orang bilang Goldilocks itu bagus, Goldilocks itu nggak bikin rambut kering, tapi kalau rambutnya wis kering, Goldilocks nggak bisa mengembalikan rambut yang kering itu dengan chemical, entah itu pelurusan atau blow permanen, menjadi bagus, itu enggak ya. Jadi kadang ada salon yang Goldilocks itu bagus, jadi kalau misalnya rambut kering ini bisa, memang bisa, tapi nggak bisa membuat rambut itu jadi bagus. Maksudnya dari bagus adalah yang tadinya krus jadi nggak krus, tetap masih krus, cuman masih bisa dibentuk, itu aja ya. Jadi hari ini nanti modelnya terserah teman-teman, karena hari ini juga aku bawa yang rangkaian hot wave, yang rangkaian volumetric. Jadi hari ini nanti modelnya terserah, mau pakai mesin, mau pakai yang ini boleh ya. Karena kita mungkin mau bikin C gitu ya kok, atau mau bikin S plus atau S. Nanti kita lihat modelnya ya. Oke, nanti kita sesuaikan dengan modelnya. Jadi hari ini karena kebetulan rambutnya virgin, jadi kita bebas mau pilih dengan yang mana ya. Jadi aku balikin lagi ke teman-teman, pengennya pakai yang apa, mau pakai teknik yang apa ya. Karena kalau memang bikin J atau bikin C itu cuman tekniknya aja ya. Nanti juga produknya disesuaikan, tekniknya itu yang beda. Mungkin dari beberapa teman-teman itu ada yang sudah pernah ikut seminarku ya di akademi. Nah itu kita pernah buat C ya. Nanti untuk teman-teman yang lain, nanti kalau belum paham mau bikin C itu kita boleh praktekin hari ini ya, karena bikin C itu lebih komersil, lebih menjual, dan itu pun customer setelah dibikin C kayak Mbak E, dicatok masuk-masuk, besoknya di sampo, pasti besoknya pengen dicatok gini lagi ya kena. Tapi kalau dibuat permanen, dan ini hanya bertahan 1-3 bulan maksimal, nggak bisa lama karena cuman bikin sitok. Nah itu yang bisa mendatangkan kalian omset ya, ataupun bisa kalian mainkan. Maksudnya mainkan dalam tanda kutip adalah, oh ini biar tahan sebulan aja. Kalau lama, contoh seperti color uban itu sebulan sekali pasti datang. Iya kan? Nah, kamu bisa membuat si itu sebulan sekali datang. Tapi obatnya tapi nggak semua rambut ya. Maksudnya gini, multiperm ini karakternya adalah jika ditambahkan pemanas akan lebih awet. Kalau enggak awet, paling cuma sebulan atau sebulan setengah. Nah, kalau memang kondisi rambutnya lurus, dia bikin si, kamu pakai ini, biar sebulan datang lagi. Maksudku, tamunya datang lagi itu bukan datang lagi terus dia mau redo ya, maksudnya mau pengerjaan ulang, tapi datang adalah, Mas aku mau lagi dong. Jadi hari ini temanya kita mau bikin C, yang membedakan adalah hanya tekniknya aja. Mungkin ada beberapa yang udah pernah ikut, nanti saya ke teman-teman nanti caranya gimana, karena hanya yang membedakan di tekniknya aja ya, cuman bikin masuk ujung-ujungnya tok ya, ujung-ujungnya tok mau bikin sih. Jadi ada memang beberapa pilihan, itu dari rotonya, dari obatnya, itu juga mempengaruhi. Atau mungkin dari teman-teman, aku udah pernah share ke di sini belum, kalau kita mau misalkan oke, kita mau bikin C atau bikin C, kita putar dengan 1,5 putaran, sudah ya, cara menghitungnya sudah tahu ya, 1,5 putar, terus 3 putaran itu seperti apa sudah tahu. Untuk ketebalannya juga sudah aku share pernah ya. Oke, jadi hari ini akan lebih mudah rasanya saya trainingnya hari ini. Lebih gampang karena teman-teman di sini mungkin sudah pernah aku training, kita udah beberapa kali ketemu untuk Goldilocks. Rusak itu ya memang sudah krus, sudah molor, itu rusak. Kalau rambut kayak gitu, kalau misalkan mau chemical lagi texturizing, mendingan nggak usah ya. Mungkin dialihkan untuk treatment dulu untuk beberapa kali. Kalau kan sekarang kan ada treatment yang bisa
bikin rambutnya ya memang treatment nggak bisa instan ya, mungkin bisa 3 kali atau bahkan lebih, maksimal di 7 kali baru rambutnya akan sehat kembali ya. Jadi arahkan ke treatment aja, pokoknya intinya texturizing itu lebih hati-hati, entah pelurusan, entah pengeritingan, blow permanen, itu harus lebih hati-hati ya. Maksudku kalau memang rambutnya sekiranya nggak bisa, itu jangan nyari masalah sendiri ya, nanti karena itu membawa nama salon, nanti takutnya customernya nggak suka, rambutnya makin kering. Di awal kita bilang oh bisa C, tapi akhirnya nggak bisa, rambutnya terus rusak, nanti nama salonnya yang turun. Iya, ke bawah-bawah nanti, karena customer itu biasanya, apalagi sekarang lagi banyak padel, orang rambutnya dirusain, nanti pas padel aku rambutnya kemarin salon itu nah ya kan, selain arisan sekarang ada padel lagi kan ya, grup-grup padel. Jadi nanti takutnya dari satu tamu bisa ke tamu-tamu yang lain ya gitu ya. Jadi kalau memang sekiranya nggak bisa, itu nggak usah dilakukan, mending diarahkan ke servis yang lain, entah itu treatment, entah itu hair spa, itu boleh ya. Saya tentang rambut virgin, kering, dan mungkin rambut rusak sudah orang yang tahu ya. Nah, terus ada lagi nih Bob, untuk formula yang pertama ini kan alkali. Nah, yang kedua ini non alkali. Nah, dimana pada saat kita mungkin pakai yang alkali punya sama yang non alkali, itu proses pengerjaannya bagaimana Bob? Lebih cepat yang mana Bob? Lebih cepat yang alkali. Ada mengandung alkali. Yang alkali itu lebih cepat. Jadi pada saat kamu keriting pakai obat yang formula pertama, yang itu prosesnya berapa menit Bob? Maksimal bisa 45 menit. Maksimal, ya kita bilang maksimal 45 menit. Tapi pada saat kamu pakai produk yang formula yang kedua yang non alkali, berapa menit Bob? Ya tergantung sih. Biasanya ya maksimalnya paling di 30. Lebih cepat. Iya, karena ini di rambut yang, kalau pakai ini kan berarti di rambut yang rusak. Kalau ini kan di rambut yang virgin. Jadi pengertiannya Bobby, pada saat kamu pakai produk yang ini, berarti ini sudah kamu gunakan boleh di rambut-rambut yang bisa dikatakan kering ke atas. Iya, berdiri sendiri bisa. Bisa berdiri sendiri, tanpa ada di mix sama yang ini ya? Iya, tidak. Yang tok-tok ini ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Waktunya maksimal ya 30 menit. 35 menit boleh. Nah, kalau Superman nih saya punya rambut kok, misalnya nih saya punya rambut virgin, boleh nggak saya pakai ini? Oh, lama. Jadi lebih lama prosesnya daripada yang ini. Iya. Tapi boleh nggak? Ya boleh, tapi hasilnya nggak sekencang ini kok. Karena dia itu kan cistin kan, jadi dia lambat jalannya. Satu lama, hasilnya kurang kuat, ya kurang bonci. Ya, kita pernah. Yang kemarin kita pernah demokan di Lombok. Ya itu mix. Oh iya, baru ingat ya. Ya aku mix. Antara ini sama ini. Ya kita mix 1 banding 1. Iya. Jadi produk yang ini kalau misalnya ikut di rambut virgin sepertinya kurang tepat. Iya, aku sudah trial itu hampir 90 menit. Ini di rambut virgin kan begitu produk datang kan kita pasti aja melakukan trial kan di akademi kecil. Jadi rambut virgin, rambut rusak, rambut apa itu kita semua kerjakan. Jadi pakai ini hampir 90 menit baru dia jadi keriting. 1,5 jam rambut virgin. Dan hasilnya cuman gini aja, nggak yang kurang bonci. Ya, karena memang ini bukan untuk rambut-rambut yang virgin. Pertanyaan lagi, kan untuk rambut yang udah kering lah. Kering ya? Iya. Di rambut yang kering. Tadi Bobby bilang di rambut yang virgin 90 menit jatuhnya dia kayak iya. Ya. Kalau di rambut yang kering jatuhnya. Jadi bisa. Jadinya boncinya ada. Kelihatan spiralnya kelihatan. Kelihatan spiralnya. Itu berapa menit? Itu di ya 35-an. 35 menit. Di rambut yang kering. Iya. Tapi kan balik lagi ya. Pokoknya kita pelurusan pengeritingan itu nggak ada waktu tepat berapa. Pokoknya intinya harus selalu dicek. Itu yang selalu aku tekankan ke salon-salon adalah itu. Jadi karena kita ingat kita akan mengurangi 2 hal. 2 hal itu dalam arti yang pertama kurang
jadi sama terlalu jadi. Kurang jadi berarti nggak awet, terlalu jadi rambutnya hancur. Apalagi pelurusan itu, makanya aku pasti kalau kita pakai obat yang pelurusan atau obat-obat yang untuk glow permanen seperti ini, pasti nggak akan kasih waktu, oh kamu pakai hardku 30 menit, enggak, kamu pakai hardku 40 menit, enggak, pasti kamu harus selalu cek, per 10 menit kamu harus cek. Memang agak lebih butuh waktu banyak ya, contohnya setelah kita aplikasi obat, kita diamkan dulu 10 menit, nanti kita cek. Nanti kalau memang kurang soften, 10 menit lagi, tambahin lagi. Jadi aku nggak pernah ada waktu harus kamu pakai ini 20 menit, 30 menit, karena rambut orang itu beda-beda, beda rambut, beda karakter ya. Jadi nggak pernah. Jadi karena agar supaya bener-bener rambutnya itu softennya pas, nggak kelewat, nggak kurang, jadi hasilnya bagus. Customer pun nanti besoknya mau dilakukan chemical lagi itu masih bisa, itu yang paling penting. Jadi besoknya lagi itu mau di chemical lagi, karena kita sangat hati-hati, rambutnya tetap sehat. Jadi untuk nextnya mau di color kah, mau di apa, karena rambutnya masih sehat, masih oke. Itu yang diharapkan dari Goldilocks adalah itu. Makanya sebelumnya juga bisa ditambahkan dengan pre-treatment, terus nanti juga dipakai reform, apa semuanya kita pakai karena untuk menjaga rambut biar nextnya masih bisa dilakukan ya. Karena kita nggak mau juga ada customer datang itu kalau kita bilang kapok, hanya sekali melakukan chemical tapi besoknya wes nggak bisa karena mungkin rambutnya kebablasan atau kenapa. Itu ya, makanya datang. Iya boleh. Untuk pemakaian netralnya tetap durasinya seperti ya, netralnya ini tetap sama karena di sini ada hidrogen peroxide, jadi cuman 7 sampai 10 menit aja. Nggak boleh lebih. 7 sampai 10 menit netral. Untuk netralnya 7 sampai 10 menit aja. Ya. Ditumpuk ya, Bob ya? Iya. Tanpa dibilas ya? Tanpa dibilas boleh. Jadi langsung ditumpuk. Langsung ditumpuk. 10 menit sudah selesai. Paling maksimal 10 menit, Bob. Iya, paling maksimal 10 menit. Satu hal lagi, Bob. Pada saat kita sudah misalnya gini, Santi nih, harus keriting nih, sudah bagus. Itu dia akan mau deket ya nih, orang ini kan yang suka keriting. Nanti 6 bulan lagi keriting. Itu gimana? Tekniknya gimana? Sama dengan yang kayak awal kita kerjakan gitu atau gimana? Maksudnya mau dikeriting ulang? Ya. Iya, mau dikeriting ulang, disamakan aja. Disamakan aja. Itu obat yang digunakan itu sama. Iya, obatnya digunakan itu sama. Yang sisa yang dulu 6 bulan yang pertama kali dikeriting, itu tetap pakai obat yang sama. Pakai obat yang sama. Selama itu masih buatan, masih bisa dibentuk. Kalau misalkan dia keriting asli, baru harus kalau misalkan mau dikeriting ya berarti harus diluruskan dulu, baru dikeriting ulang. Contoh misalkan rambutnya keriting, terus dia mau di wave dari akar sampai ke ujung, berarti kamu obatin dulu, kamu catok, baru kamu basahin lagi, kamu gulung. Jadi pakai yang hot wave. Iya, tapi kalau selama itu masih buatan dan dengan obat yang sama, itu masih bisa dibentuk lagi. Ini proses obat, proses ya catok. Tapi tanpa netral ya? Iya, tanpa netral. Jadi habis catok terus disemprot air, baru digulung. Semprot air, baru gulung. Semprot air, gulung. Kalau memang kurang basah, kamu ambil mangkok, orang betul celupin, baru digulung. Pertanyaan, habis catok terus dibalasin, apa dia nggak balik? Enggak. Nanti coba, maksudnya kalau memang nanti ada customer yang seperti itu nggak apa-apa. Kamu contoh misalnya ada customer yang pengen, ataupun rambutnya dia ada wave, dia cuma pengen keriting di ujungnya, atasnya pengen halus, kamu obatin terus kamu catok semua. Setelah kamu catok semua, baru ujungnya kan pengen di wave, berarti ujungnya kamu semprot terus kamu gulung. Ya biasanya aku kayak gitu. Iya, akan berubah kok, akan berubah. Kita semprotnya itu kita bahasa itu bukan semua lagi loh ya. Iya. Yang mana yang kita mau keriting itu. Yang mau kita bentuk. Jadi yang lebih 5 cm, ya ada apa-apa. Iya. Tapi jangan semua yang kita Iya. pakai, Bob ya. Tapi kalau kamu nggak disemprot, terus kamu gulung, kamu panasin, nggak akan bisa keriting. Nggak akan bisa jadi. Nggak akan bisa jadi. Jadi harus dibasahi. Iya. Dibasahi dulu, baru digulung, baru dipanasin lagi. Ya, ataupun satu lagi adalah, contohnya kalau misalkan kita mau bikin C, itu nggak bisa hanya dengan catok. Ya,
contohnya orangnya pengen lurus, bawahnya masuk-masuk, bikin J lah yang cuman gini aja. Kamu pakai catok pun itu nggak akan bisa, walaupun kamu nyatoknya pakai sampai tanganmu begini-begini, nggak akan bisa. Yang bisa membuat bengkok itu adalah roto, cuman nanti putarannya dibedakan 1,5. Karena ada beberapa mas, aku bikin C kok nggak bisa-bisa loh, kamu berapa roto? Emang digulung? Ada beberapa salon yang seperti itu, emang digeriting? Iya digulung. Lah kamu pakai apa? Pakai catok. Aku sampai gini-gini nggak bisa ya mas, nggak akan bisa. Mungkin bisa pada saat di salon karena kalian yang catok, Iya benar. tapi pada saat dia pulang ke rumah, dia keramas, ya akan lurus lagi. Yang paham nggak maksudnya? Ya, jadi maksudnya adalah kalau memang dia mau masuk harus diroto. Walaupun cuman satu putaran, cuman bikin gini tok, itu harus diroto, bukan hanya cukup pakai catok, itu nggak akan bisa. Mungkin yang kita Ya. sering lihat ini iklan ini pas 1,5 tahun yang lalu. Jadi smoothing yang bisa masuk. Ah, Sampai lamanya udah pergi Oh, kan ya. oh. Ya tapi pada saat dibilas, Cuci. turun catok lagi. iya, Nanti di rumah ya lurus. lurus. Ya jadi bohongnya. Yang bisa itu cuman roto. Satu putaran berarti ujung rambut ketemu rambut. Ya nanti kalau 2 putaran berarti kita tinggal putar lagi. Ya, masih inget kan satu putaran? Nanti soalnya kita mungkin kalau mau bikin masuk kita cuman 1,5 atau maksimal 2 putaran tok. Ingat, bikin C sama J jangan serakah, jangan takut nggak jadi. Ya, jangan serakah, jangan takut nggak jadi. Kalau memang harus 1,5 putaran, 1,5 putaran, jangan 2 nanti terlalu, atau 2 lebih, atau mungkin 3 akan terlalu keriting. Kalau memang customernya pingin itu bikin C, 1 adalah yang pertama, biar nanti dia memang mau biar besok mau lagi datang, berarti cukup cuman 1,5, kamu bikin 1,5. Yang biasa ya. Yang Ya. biasa. Pak yang kamu tuh biasa. Aku nggak bawa. Siapa yang tahu yang dibilang 1,5 putaran? Yang besar ada. Nah ini. Oh ini nih. Ada yang belum tahu? Ada yang dikatakan 1,5 putaran, 1 putaran sudah tahu nggak? Udah? Kamu belum? Ayo kita Bobby jelasin dulu. Oke, Yang dikatakan aku boleh pinjam rambut siapa ya? Rambut ini dipanjang. Oke. Yang aku maksud 1,5 2 putaran itu adalah dari rotonya. Contoh misalkan, rambut kamu disemprot boleh? Oke, pinjam rambutnya ya. Tak sempat nggak apa-apa ya. Semua loh, tak sempat semua loh. Tuh kabeh. Oke, yang dibilang 1 putaran 2 putaran, jadi ini standar ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ikut ke seminar siapa keriting, mungkin kalau orangnya bilang kamu putar 1,5 putaran 2,5 putaran, itu berarti kamu ngerti ya. Jadi standarnya adalah kalau misalkan mau 1 putaran atau 1,5 atau bahkan mungkin 2 putaran, berarti kita menghitung dari rotonya. Nih, rambut kita tarik, kita ambil 1 putaran. 1 putaran itu adalah ketika rambut ini ketemu rambut yang dalam ini. Nih, nah ini kan ketemu nih. Nah ini berarti 1 putaran. Sudah 1 putaran. Ini udah 1 putaran. Ya. Ya, kalau misalkan mau 1,5 putaran, berarti kamu tinggal jempol sama jari telunjuk nih kan saling bertolak belakang kan. Kalau mau 1/2 putaran, berarti kamu puter
jempolnya berada di bawah. Ya, ini 1,5 putaran. Kalau mau 2 putaran berarti kurang setengah lagi. Berarti tinggal kamu ini pindah jempolnya ini biar berada di sana. Berarti setengah lagi. Nah, Itu 2 putaran. Kalau ini berarti 2,5. Ini berarti 3 putaran. tapi jempol Oke. di atas. Pada saat jempol di bawah itu setengah. Jempol lagi Ya. naik kembali lagi ke atas berarti itu setengah. Anggap jam 12, 6, 12. Oke. Ya, benar ya, Bob ya? Iya. Jadi seperti itu. 12, 6, 12. Itu satu. Kalau setengah apa? 12, 6, selesai. Jempolmu di atas, tidak ke bawah. Tidak setengah. Ya, paham ya? Ya, jadi intinya mana rotonya lagi. Jadi ini Jadi kalau misalkan ataupun biasanya roto itu pasti ada garis-garisnya ini. Garisnya cuman ini garis. Kalau ini tuh biasa dari pabrik tuh ada ininya. Yang harusnya adalah cuma garis ini sama garis ini. Pasti ada dua tok biasanya. Jadi kalau misalkan setengah ya berarti, makanya kalau melihat garis itu kita agak bingung. Ataupun yang roto panas itu biasanya ada lubang-lubang 2. Nah itu untuk mengetahui mau berapa putar itu tuh. Tapi aku adalah yang dapat dari Korea kemarin itu pakai jempol itu lebih gampang, karena maksudnya kadang roto beda-beda entah itu lubangnya ataupun seperti ini kan kita bingung. Ini harusnya cuma ada ini sama ini, tapi ini kan ada garis ini nih. Nah ini garis sambungan dari pabrik. Iya, ini sama ini kan bertolak belakang jadi setengah. Jadi aku biasanya adalah pakai jempol. Intinya adalah setengah itu berarti jempol ini akan turun. Nah ini setengah. Kan tadi jempol di atas, berarti ini setengah. Kalau mau 1 putaran berarti, nah sekali lagi. Ya, kalau misalkan kita mau bikin 1,5 berarti cukup rambut ujung ini ketemu ini 1 putaran ditambah lagi setengah putaran. Wes itu tok. Oke ya, paham ya? Oke, ya.